Oke, assalamualaikum. Jadi di pertemuan kali ini saya sementara menggantikan Pak Kurniawan untuk mata kuliah komputasi numerik. Saya dipesani Pak Kurniawan untuk membahas masalah pencocokan kurva. Pencocokan kurva ada dua, yaitu interpolasi dan regresi. Yang regresi sudah dijelaskan Pak Kurniawan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi hari ini saya jelaskan yang interpolasi. Namun yang interpolasi juga akan saya bagi dua dalam dua video biar tidak panjang sekali. Kemudian di sini tertulis ya di bagian paling bawah. Ini saya ambil dari bahan ajarnya Bu Hakimah. Jadi nggak masalah ya harusnya. Oke, saya mulai. Jadi slide pertama yaitu tentang pencocokan kurva. Pencocokan kurva itu untuk apa sih? Jadi analoginya, jadi kita buat sebuah ilustrasi ya. Jadi ilustrasi ada sekelompok personalia ingin mengetahui hubungan antara pengalaman kerja seorang karyawan dengan omset penjualan yang dihasilkan. Nah, data yang diperoleh itu bisa dilihat di dalam tabel itu. Di situ tabelnya menjelaskan lama pengalaman kerja mulai 1 tahun sampai 7 tahun. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa tahu, misalkan, oh saya butuhnya lama pengalaman kerja di tahun 1,5 tahun misalkan, atau 2,5 tahun. Nah, itu kan sudah terlewat begitu ya, masa kita mengamatinya sudah terlewat. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan melalui pencocokan kurva begitu. Jadi kan nggak hanya di bidang ini ya, misalkan kita sendiri melakukan eksperimen atau riset, sudah capek-capek dapat data, ternyata ada data yang kurang misalkan. Nah, kita harus mulai eksperimen lagi, mulai awal. Nah, untuk mencegah hal itu juga kita bisa menerapkan pencocokan kurva ini begitu. Atau kalau di bidang saya ya telekomunikasi, biasanya di bidang telekomunikasi itu ngukur daya, misalkan dayanya jarak segini, ternyata BTS-nya dayanya di jarak 1 meter dayanya segini, 2 meter dayanya segini. Kita bisa melakukan suatu pencocokan kurva dari hasil empiris suatu eksperimen. Jadi itu akan lebih memudahkan kita, misalkan untuk pemodelan juga bisa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pencocokan kurva itu nama lainnya adalah curve fitting. Jadi karena dia adalah fungsi pendekatan dengan mencocokkan atau fit titik-titik data di dalam tabel, maka dia disebut dengan curve fitting. Nah, tujuan dari curve fitting itu ada 3, yang paling bawah sendiri ada menghitung nilai fungsi, kemudian memudahkan menghitung nilai turunan, dan yang terakhir ada menghitung nilai integral. Kalau yang paling atas itu masih bisa kita bayangkan, tapi kalau yang nomor 2 dan 3 itu biasanya kita buat untuk menyederhanakan suatu nilai turunan atau integral yang susah dilakukan begitu ya. Misalkan ada di fungsi itu ada logaritma, ada akar, terus ada pangkatnya di variabelnya. Nah, itu akan susah dihitung secara analitis langsung. Jadi bisa digunakan si curve fitting ini. Nah, pencocokan kurva ada 2 macam, yaitu interpolasi dan regresi. Si interpolasi ini dipakai ketika data yang kita punya memiliki ketelitian yang tinggi. Misalkan
Kita memang sudah punya rumusnya. Jadi dari rumus itu kita bisa dapatkan titik-titiknya. Kemudian yang regresi bisa kita dapatkan hasilnya dari pengukuran. Jadi kalau pengukuran itu bisa ada kesalahannya itu bisa terjadi karena adanya noise. Jadi kita pakai regresi gitu. Dan sekarang kita bahas interpolasinya. Jadi di interpolasi sendiri itu jadi di interpolasi bisa diselesaikan dengan suatu polinom. Jadi untuk fungsi pendekatannya yang dipakai berbentuk polinom. Polinom itu yang gimana? Yang biasanya adalah x kuadrat plus x plus 1 gitu misalkan. Suatu fungsi biasanya. Fungsi fx begitu. Itu biasanya disebut polinom. Kan polinom ada berbagai macam pangkat ya. Ada polinom yang pangkat 1 dinamakan polinomial linier, yang pangkat 2 dinamakan kuadrat, ketiga kubik, dan seterusnya. Oke, jadi interpolasi di sini kita untuk mencari curve fitting dengan pendekatan berbentuk polinom. Gitu. Saya lewati yang ini, saya langsung ke ini saja biar cepat begitu ya. Jadi yang pertama ada interpolasi linier. Interpolasi linier adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Jadi yang dibutuhkan dalam interpolasi linier itu adalah dua buah titik atau dua buah data. Jadi kalau di gambar ini misalkan diberikan dua titik ya. Misal diberikan dua titik x0 dan y0 dan x1 y1. Oke, sebentar. Kemudian polinom interpolasi yang digunakan adalah P1x sama dengan A0 plus A1x. Jadi kalau kita lihat ya, A0 plus A1x ini adalah sebuah suatu persamaan garis lurus. Kita sudah umum ya dengan persamaan seperti ini, dimana x-nya berderajat 1 atau pangkatnya 1, biasanya itu sebuah garis lurus begitu. Kecuali jika pangkat tertinggi x-nya pangkat 2 itu sudah masuk ke kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini, maaf di ini, di sini dan di sini. Oke, kita lihat ada x1 y1 dan x0 y0. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan titik nilai y di mana titik x-nya itu misalkan di sini. Nah, kita pakai pendekatan polinomial linier karena kita hanya tahu dua titik. Oke, caranya bagaimana? Karena kita punya punya dua titik, maka kita masukkan x0, y0, x1 dan y1 ke persamaan ini. Jadi ketika sudah dimasukkan ya, ini areanya sempit, jadi saya coba ya. Saya tulis di sini y1 itu sama dengan, saya mulai dari sini dulu, y1 sama dengan a0 plus a1 kemudian di sini x 1. Jadi kita tinggal ganti ini dengan y, di sini y berapa ya, diganti
Y1, kemudian di sini kita ganti X-nya X berapa. Kalau X1 ya tinggal diganti X1, jadi seperti ini. Kemudian tinggal satu lagi yang di bawah, yaitu Y0 sama dengan, berarti ini tetap A0 plus A1 X0. Kemudian yang kita butuhkan adalah mencari nilai A0 sama A1. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Pertama kita eliminasi dulu, berarti saya lakukan pengurangan, berarti Y1 dikurangi Y0, kemudian A0 dikurangi A0, berarti habis. Kemudian yang ini A1 X1 dikurangi A1 X0. Nah ini karena mengandung sama-sama A1 di depannya, maka kita bisa sederhanakan menjadi A1 dikali X1 dikurangi X0. Nah, tadi tujuannya kita kan cari A0 sama A1. Di sini kita bisa lihat kita punyanya A1. Sampai saat ini masih A1. Berarti yang kita lakukan setelah ini adalah membuat A1 ya. Jadi karena ini Y1 dikurangi Y0 sama dengan A1 dikali X1 min X0, maka untuk mencari A1 nya Y1 min Y0 nya dibagi X1 min X0, karena A1 dan X1 min X0 ini kan perkalian. Jadi ketika dia pindah ruas, maka sebaliknya yang dilakukan yaitu pembagian. Jadi kita bisa dapatkan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan A1. Oke, kita sudah dapatkan A1. Gak cukup ya. Oke, saya pindah ke agak bawah sedikit. Jadi ketika sudah ketemu A1, kita masukkan saja A1 ini ke dalam salah satu persamaan di atas, mau Y1 atau Y0 sama saja. Jadi misalkan saya masukkan ke Y0 ya, Y0 sama dengan A0 plus A1 X0. Kemudian kita tulis lagi Y0 sama dengan A0 plus A1 nya kita ganti yang ini, berarti Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Ini jangan lupa dikali X0. Maka setelah itu apa yang kita lakukan? Karena A0 dan suku ke sebelahnya ini enggak sama ya, satunya pecahan, satunya bukan, maka kita samakan penyebutnya. Jadi ini X1 min X0, kemudian berarti X1 min X0 dibagi 1 kali A0, maka hasilnya A0 kali X1 min X0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0
Kemudian ini sama dengan, kita kalikan saja ya. Tulis di bawahnya dulu, ini x1 min x0, di sini a0 x1 dikurangi a0 x0 ditambah x0 y1 dikurangi y0 kali x0. Maka hasilnya oke, maaf ya, ternyata ada kesalahan, saya hapus sebentar. Jadi kita tadi tujuannya di sini adalah mencari A0 ini berapa. Karena A0-nya di sini sudah sendirian ya, maka kita bisa membuat suku yang di sebelahnya ini menjadi pindah ke sebelah kiri. Berarti kalau saya tulis menjadi A0 itu sama dengan Y0 dikurangi Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X0. Kemudian kita kalikan saja, berarti Y0 dikurangi Y1 X0 ditambah Y0 X0 dibagi X1 min X0. Kemudian di sini kita samakan penyebutnya X1 min X0, maka untuk yang di atas ini yang Y0 jadinya adalah, langsung saya kalikan ya, berarti Y0 X1 dikurangi Y0 X0, kemudian sebelahnya tinggal ditulis saja, plus Y1 X0 plus Y0 X0. Oke, pasti ada variabel yang bisa kita hapus. Ini ya, min Y0 X0 bisa dihapus dengan ini. Maka sisanya adalah Y0 X1 ditambah Y1 X0. Karena nggak cukup saya buat begini, dibagi X1 min X0. Nah, ini adalah A0 nya. Ketika sudah dapat A1 dengan A0, kita masukkan ke dalam persamaan polinom interpolasinya, yaitu P1X. Jadi di sini dimasukkan A1 dan A0. Ketika sudah dimasukkan A1 dan A0, jadinya adalah persamaan yang ada di kotak kuning ini. Jadi ini yang kita gunakan untuk menghitung persamaan polinomial linier.
saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ada contoh. Jadi di sini contohnya adalah perkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut. Yang kita tahu hanya dua tahun ya, di tahun 60 dan di tahun 70. Jumlah penduduknya masing-masing 179,3 dan 203,2. Jadi untuk menyelesaikan ini kita kan butuh tahu di antara 60 dan 70, yaitu tahun 1968 itu jumlah penduduknya berapa sih. Jadi yang kita lakukan adalah memasukkan data yang di tabel ini ke dalam polinom yang di kotak kuning ini yang sudah kita cari tadi. Nah, kita bisa sebut ya, tahun ini adalah X. Jadi mungkin biar nggak bingung ya, ini bisa kita sebut tahun itu X, jumlah penduduk itu Y, begitu. Ini X0, ini X1. So, jangan kebalik ya. Jangan nulis 1960 itu jadi X1, karena itu apa ya? Karena dia data yang sebelumnya, begitu. Nah, yang paling baru kan 1970. Oke, kemudian yang di sini otomatis pasti Y0, yang di sini adalah Y1. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaannya. Jadi P1X sama dengan tadi Y0 ya di sini. Y0-nya berapa? Yaitu 179,3, masukkan di sini. Kemudian Y1 203,2 dikurangi Y0 yaitu 179,3 per tahunnya tadi, X-nya ya. Oke, tahunnya tadi 1970 dari X1 dikurangi X0, 1970 dikurangi 1960, kemudian dikali X min 1960. Nah, X nya ini adalah tahun yang dicari. Tahun yang dicari adalah tahun 1968. Ya, kita tinggal masukkan di X nya sini. Didapat hasilnya adalah 198,4. Berarti pada tahun 1968 ada 198,4 juta penduduk. Yang berikutnya adalah tetap contoh dari interpolasi linier. Jadi jika diketahui ada logaritma natural atau bisa kita sebut ya ln, begitu, ln 1 sama dengan 0, kemudian ln 6 sama dengan 1, sama dengan 1,79 dan seterusnya, maka carilah nilai ln 2. Nah, kita bisa menyelesaikan ini seperti contoh yang nomor 1 tadi. Dan di sini sudah diketahui nilai eksak ln 2 itu adalah 0,69314718. Setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 0,35835190. Jadi karena tidak sama dengan nilai eksaknya,
kita bisa menghitung besar kesalahannya. Yang di bawah itu sudah dinyatakan bahwa besar kesalahannya adalah 48,3% dan itu cukup besar ya. Ini juga sama contoh seperti sebelumnya. Nah, di sini diceritakan kenapa ada kesalahan yang tadi itu ya, ada kesalahan errornya puluhan begitu ya. Harusnya error tuh sekecil mungkin begitu. Ini bisa terjadi error karena sebenarnya fungsi logaritma natural itu sebenarnya adalah fungsi garis lengkung, tapi karena kita memakai polinom garis lurus jadi dipaksakan lurus begitu. Jadi kalau lihat di gambar itu kan ini adalah fungsi dari len, dan yang kita lakukan pendekatannya adalah dengan fungsi garis lurus seperti ini. Jadi karena itu yang harusnya letaknya di sini malah dia hasilnya di sini, makanya itu ada error. Kita sudah bahas interpolasi linear tadi, sekarang kita menuju interpolasi kuadrat. Jadi dari judulnya ya kuadrat, maka variabel terbesarnya maka variabel x-nya memiliki derajat atau pangkat ya, gampangnya itu paling tinggi 2. Jadi untuk persamaan polinomialnya adalah P2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Di sini kita bisa lihat ada pangkat tertingginya adalah 2, yaitu menyatakan kuadrat. Oke, jadi di interpolasi kuadrat ini yang kita lakukan adalah interpolasi 3 buah titik. Jadi kalau yang linear kita butuh 2 titik, kalau yang interpolasi kuadrat kita butuh 3 titik. Jadi ada contoh di sebelah kiri ada sebuah kurva begitu ya. Ini adalah titik pertama, ini titik kedua, dan ini titik ketiga. Jadi seperti kurva, maka kita buat persamaannya dahulu seperti yang sebelumnya. Di sini x0 y0, maka y0-nya itu adalah sama dengan a0, ini ya sama saja, a0 ditambah a1 dikali x0. Masih ingat ya, kalau misalkan y-nya 0 maka x-nya juga 0. Kemudian di sini A2 dikali X0 kuadrat. Kalau yang Y1 gimana? Yang Y1 sama dengan A0 plus A1 kali X1 plus A2 dikali X1 kuadrat. Yang persamaan ketiga, Y2 sama dengan A0 plus A1 kali X2 plus A2 kali X2 kuadrat. Nah, kemudian kita hitung A0, A1, A2-nya pakai eliminasi Gauss. Kalau tadi kita pakai eliminasi sama substitusi saja ya. Nah, sekarang kita pakai eliminasi Gauss. Dan eliminasi Gauss itu sudah Anda dapatkan seharusnya ya di aljabar linear. Tapi kalau memang masih bingung, bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh. Jadi carilah nilai y dalam kurung 2,1, berarti kita mencari hasil ketika x-nya itu adalah 2,1 menggunakan interpolasi kuadratik jika diketahui data-data berikut ini.
Karena kita menggunakan interpolasi kuadrat, maka dibutuhkan 3 titik data. Nah, yang di contoh ini dia menggunakan 3 titik data pertama, yaitu di X nilainya 2, 4, dan 6. Oke, kemudian kita kan sudah menulis ya persamaan Y0, Y1, dan Y2. Persamaan itu kita bawa ke sini, kemudian nilai Y-nya, Y0, Y1, Y2 nya kan kita sudah ketahui ya dari tabel. Itu kita ganti sesuai tabel, dan juga nilai X0, X1, dan X2. Jadi dimasukkan ke sini dari tabel ke persamaan, akhirnya kita dapat persamaan baru. Nah, tadi kan saya bilang diselesaikan dengan eliminasi Gauss. Jadi dari persamaan 3 persamaan ini, persamaan 1, 2, 3, kita rubah ke dalam bentuk matriks. Matriksnya yang ini. Jadi ini sebenarnya kurang lengkap ya. Jadi ini cara langsung sih. Koefisien dari setiap A-nya, ini kan A0 misalkan ya. A0 ini di depannya nggak ada koefisiennya, jadi otomatis dia 1. Kita tulis 1 di sini. Kemudian di sini adalah angka 2, kita tulis 2 di sini 4, di sini juga kita tulis 4. Ini berlaku untuk baris-baris berikutnya juga. Jadi sebenarnya nulisnya itu seperti ini. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 1, 4, 16, terus 1, 6, 36, terus dikalikan dengan A0, A1, A2, maka menghasilkan 9,68, 10,96, 12,36. Nah, sebenarnya dari sini, dari persamaan matriks ini ya, itu baru dirubah ke sini. Jadi yang sebelah kanan ini menyatakan hasil dari setiap persamaan. Nah, bagi yang lupa, jadi eliminasi Gauss itu membentuk segitiga bawah dari matriks itu menjadi 0. Jadi kalau saya gambarkan ya, misalkan ada segitiga begini. Nah, yang di bawahnya segitiga itu harus dibuat 0. Ada angka 1, 1, dan 6. Ini harus dibuat sama dengan 0, tapi caranya tidak boleh dengan dikalikan angka 0. Jadi caranya adalah boleh dikalikan dengan suatu angka atau dioperasikan antar baris. Jadi kalau di sini ya di contohnya ini adalah operasi antar baris. Saya hapus sebentar biar enggak banyak coretan. Jadi yang dilakukan adalah kita ingin yang 1 ini, dan 6 ini nilainya 0. 1 yang di sini ada di baris kedua, maka biar nilainya 0, maka kita bisa mengurangi dengan yang di atas, yaitu baris ke 1, karena 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 nanti. Nah, jadi kita tulis ulang di sebelahnya sini, karena baris 1 nggak berubah ya, tinggal ditulis lagi sama. Kemudian yang baris 2 nya karena mengalami operasi baris, maka baris kedua ini 1
dikurangi 1 hasilnya 0, taruh sini. Kemudian 4 dikurangi 2 adalah 2, taruh di sini. Kemudian 16 dikurangi 4 hasilnya 12, taruh sini. Kemudian 10,96 dikurangi 9,68 hasilnya adalah 1,28, taruh sini. Begitu juga yang di bawahnya, baris ketiga dikurangi baris ke 1. Karena yang di sini yang dinolkan ada 2, biasanya melalui 2 tahap, begitu ya. Jadi setelah baris ketiga dikurangi baris ke 1, yang menghasilkan 0 itu hanya yang di depan ini saja nih. Sedangkan yang ini belum sama dengan 0, maka kita lakukan operasi baris lagi dengan cara baris ketiga nih ya, baris ketiga dikurangi 4/2 baris kedua. Ini 4/2 4/2 kita bisa tulis saja ya 2 gitu ya, 2 kali baris 2. Jadi sebelum dikurangi baris 2 nya ini harusnya dikali 2 dulu. Setelah dikali 2 baru dikurangkan B3 dikurangi baris keduanya. Oke, sudah 0 semuanya. Di sini 0 0 0. Maka yang kita lakukan adalah melakukan substitusi. Setelah step ini, setelah step yang paling akhir ini, kita lihat ke sini lagi. Kita lihat yang paling bawah itu tadi variabelnya apa? Oh, ternyata A2. Berarti 8 dikali A2 itu sama dengan 0,12. Gitu caranya. Jadi 8 kali A2 sama dengan 0,12. Atau A2 sama dengan 0,015. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, jadi kalau ini kita kalikan, ini kenapa tadi yang bawah cuma kita lihat di A2, karena sebenarnya 0 dikali A0 hasilnya 0, ditambah 0 dikali A1 hasilnya juga 0, 8 dikali A2 hasilnya 8A2. Jadi karena itu kita lihat di A2 nya saja. Tapi kalau ini kan yang terisi ada 2, 0 nya cuma 1, jadi kita kalikan saja 0 kali A0 hasilnya 0, kemudian ditambah 2 dikali A1 ditambah 12 kali A2 sama dengan 1,28. Kita tulis di sini. Nah, nilai A2 nya kita ambil dari sini. Kalau sudah tahu nilainya A2, kita hitung bisa menghasilkan A1. Untuk step selanjutnya kita ke atasnya lagi. 1 dikali A0 maka menghasilkan A0, ditambah 2 kali A0 hasilnya ditambah 2 kali A1 hasilnya 2A1, kemudian 4 dikali A2 hasilnya 4A2. Nah, kita tinggal substitusi saja. A1 nya ditaruh di sini dan A2 nya ditaruh di sana, sehingga kita bisa dapat akhirnya A2, A1 dan A0. Setelah dapat ketiga A ini, kita masukkan ke polinomnya, ternyata fungsi polinomialnya. Jadi fungsi polinomialnya tadi itu kan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Jadi nilai A0 nya tadi berapa, kita masukkan ke sini semua gitu. Ketika sudah dimasukkan semua, nilainya kan ini tadi ya, ini masukkan ke sini, hasilnya adalah 9,7
74115. Nah, jangan lupa X-nya ini diganti dengan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kan ingin tahu nilai ketika X-nya di 2,1. Jadi 2,1-nya ditaruh di sini. Nah, ini adalah latihan. Silakan dikerjakan ya. Minggu depan kita bahas jika ada pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah interpolasi kubik, yaitu interpolasi 4 buah titik. Karena 4 buah titik data, biasanya pangkat tertingginya itu adalah 4-1 begitu. Dan ini kenapa namanya adalah kubik. Maka polinom interpolasinya adalah P3X sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita punya 4 titik ya tadi, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 titik ini kita masukkan ke dalam polinomial ini. Sama seperti tadi. Kemudian setelah kita masukkan, kita hitung atau kita cari nilai A0, A1, A2, A3. Jadi karena kubik maka ada 4 ya yang dicari. Kalau tadi kan yang dicari masih sebatas sampai A2 saja. Karena interpolasinya pakai polinom kuadrat. Dan caranya sama dengan metode eliminasi Gauss. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan. Jadi kalau misalkan tadi bedanya ya, kalau si eliminasi Gauss hanya segitiga bawahnya saja yang bernilai 0, yang kita usahakan bernilai 0. Tapi untuk eliminasi Gauss-Jordan kita usahakan segitiga bawah dan atasnya itu bernilai 0 juga, dan diagonalnya itu bernilai 1. Jadi kalau misalkan saya tuliskan ya A, B, C, D, E, F, G, H, I gini ya, ini misalkan gini. Jadi maaf saya ulangi. Jadi kalau segitiga itu kan begini ya, gini, bisa begini, bisa begini, begitu ya. Nah, yang untuk eliminasi Gauss-Jordan maka B, C, F, D, G, H itu nilainya harus dibuat 0 ini. Sedangkan yang A, E, I ini dibuat nilainya adalah 1. Jadi ketika semuanya sudah 0 dan yang diagonalnya 1, maka bisa langsung dihitung, bukan dihitung ya, maka bisa langsung diketahui, oh A0 nya segini, A1 nya segini, A2 nya segini, A3 nya segini. Sudah, karena yang lainnya bernilai 0. Kalau 0 dikalikan dengan variabelnya sendiri akan nilainya juga nggak ada. Jadi yang punya nilai ya hanya yang di sini saja. Oke. Jadi di sini ya, secara umum penentuan polinom interpolasi dengan cara eliminasi Gauss kurang disukai karena SPL yang diperoleh, SPL itu sistem persamaan linear yang diperoleh ada kemungkinan berkondisi buruk, terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi. Jadi
ketika kita mencari suatu penyelesaian ya, kan ada A0, A1 sampai seterusnya. Kalau derajatnya tinggi maka kita semakin susah untuk melakukan penyelesaian polinom yang berderajat tinggi, yang pangkatnya tinggi begitu. Kalau dengan eliminasi Gauss. Nah, kemudian ada usulan metode lain selain eliminasi Gauss, yaitu ketiga metode ini ada interpolasi Lagrange, ada interpolasi Newton, dan interpolasi Newton-Gregory. Dan ini yang akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ketiga materi ini agak lebih ribet dari yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk sementara materinya sampai di sini, kemudian latihan soalnya dikerjakan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.